sih yang latar belakangi atau alasan kalian memilih musisi-musisi menjadi pengisi suara di film ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Amira. Terima kasih Amira. Musiknya, thank you buat pertanyaannya. Jadi karena musik itu juga bentuk storytelling, bentuk cerita gitu. Dan memang ketika kita mengalir menulis cerita Jumbo ini, kemudian muncul sebuah ide bahwa kenapa ayah ibunya Don itu bisa membuatkan sebuah buku dongeng untuk Don gitu, karena ibunya adalah seorang penulis cerita dan penulis lagu. Ayahnya Don adalah seorang seniman ilustrator buku anak. Gitu. Iya. Panjang juga. Gitu. Nah, make sense, makanya jadilah si buku itu. Betul, gitu. Nah, terus ketika ceritanya berjalan, ya teman-teman akan lihat sendiri di filmnya gitu, bagaimana ternyata tanpa sepengetahuan Don ada sebuah yang tadi di trailer itu, yang dia lihat sebuah partitur lagu, ternyata ibunya juga menciptakan sebuah lagu gitu yang membuat Don merasa ibuku masih dekat gitu. Nah, ketika itulah dia mau membuktikan kepada teman-temannya yang selama ini ngebully dia, memanggil Jumbo itu, bahwa akan ada pentas bakat nih, aku harus tampilin cerita ayah ibuku dalam bentuk panggung musik gitu, dengan lagu ibuku gitu, supaya mereka semua tahu bahwa aku bukan anak yang cuma bisa diledek doang, tapi aku juga seseorang yang patut diperhitungkan gitu. Makanya ada dialog kan di trailer kan, kalau kita menang aku nggak akan dipanggil Jumbo lagi, terus adegannya dia megang gitar gitu. Jadi itu terus, nah ketika aku sama para produser percaya bahwa musik jadi bagian yang penting dari ceritanya Don dan teman-temannya dan dunianya gitu, beneran deh, ini tuh nggak ada 100% yang benar-benar by design gitu, karena kayak ada keajaiban aja nih, aku nggak bohong ya, keajaiban aja, tiba-tiba ketemu voice actor yang aku langsung merasa ya ini karakternya, dan kebetulan mereka udah punya background untuk bermusik, bernyanyi gitu, suaranya bagus gitu. Dan juga kemarin pas karakter-karakter ini muncul dan diumumin castnya, pada bilang itu mukanya mirip ya sama karakternya gitu. Itu benar-benar by accident, bukan aku tahu dulu aktornya siapa kemudian aku gambar ke seperti apa gitu. Jadi kita udah punya bayangan sendiri, ibunya Don seperti apa, Nurman seperti apa, Don seperti apa, terus kayak semestanya menemukan mereka gitu. Jadi kayak kalau aku harus percaya sama Anggia sama Novi gitu, ya udah memang they are born for this role gitu. Jadi tidak salah pilihan suaranya ya. Ada yang ditambahkan? Sudah cukup? Oke, baik. Makanya, satu lagi ya. Oh, ya. Makanya nontonnya di bioskop biar musiknya. Nah, karena nanti bisa merasakan all around you, gitu kan? Ya, musiknya gitu maksudnya. Pertanyaan terakhir, silakan. Mohon maaf. Silakan Kak, nama dan medianya serta pertanyaannya. Oke, selamat sore buat kalian dan para cast, Bunga, Anggia dan lain sebagainya. Perkenalkan, saya Zargif dari media Sudut Pandang. Hai. Video banget. Disautin, karena ada yang nyaut tapi disautin. Maaf Kak, ini jatah gue. Jatah gue. Oke. Hai. Masuk soal kedengeran tadi. Pertanyaan ini tertuju mungkin untuk sang sutradara. Apa ya Bang, nyontek ya Bang ya? Iya. Ya Bang The Founder gitu ya, atau Bang Rian Adriani gitu kan, terkait nickname untuk sang karakter utama yaitu Don, yang jadi mengingatkan saya dengan film The Good Father atau Pura-Pura Ninja gitu ya, Donatello gitu kan. Apakah karena ada kata Do dalam Don yang menandakan karya animasi pertama dari seorang Rian Adriani, atau adakah filosofi di balik pemilihan nama Don tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, satu aja kali Kak. Boleh Mas? Mau Polda itu. Udah deh, oke. Mungkin itu aja dulu. Love you, love you. Kamu kenapa gampang sekali menyerah? Oh iya. Gak apa-apa, katanya nanti bisa di depan, bisa di todong. Itu aja ya. Mungkin itu dulu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Makasih banyak Kak, love you. Makasih. Cakep teh. Saya udah punya anak, saya udah punya anak. Ovi istighfar, sabar tahan. Sabar tahan dulu cincin kawinnya. Silakan Kak. Simpel aja ya, cuma 3 kata.
Kenapa namanya Don? Karena Don punya geng dan dia bawain dongeng. Dah. Ya ampun, gemes banget. Aku kira gara-gara udon. Bukan ya? Ya itu pikiran kamu. Udah lapar. Belum makan. Asam lambung. Lagi ya. Namanya Don. Dia punya geng, dia bacain dongeng. Lemas. Jadi seperti itu. Kak, pertanyaan kamu luar biasa. Love you. Terima kasih. Tepuk tangan. Sekali lagi tepuk tangan. Maaf jarang lihat yang bening. Oke, mungkin ada closing statement dari kakak-kakak yang ada di sini. Kenapa mau ngomong apa? Kamu merasa ganteng juga? Bukan. Kak, tadi kata Oskan mau satu pertanyaan lagi kita yang pilih boleh nggak? Oh gitu. Bukan, orangnya yang kita yang pilih. Orangnya. Udah 3 kali masih atau enggak itu tuh? Masih itu. Oh ini yang habis main jet ski nih. Bukan kampung ya. Bukan, itu biar nggak masuk angin kalau naik motor. Kak, nama sama dari media mana? Tenang, sabar. Sama izin satu pertanyaan ya kak. Nah, nggak sampai banyak aja sih. Apa namanya? Tadi kan aku nama dulu. Nama dulu. Aku namanya Anto dari medianya namanya Bukan Cuma Nonton. Nah ini aku mau menanyakan untuk kedepannya untuk V-Cinema itu kan ini kan pengambilan sinemanya atau penggambaran karakternya kan di awal dulu baru membentuk jadi orang-orangnya baru masuk ke karakter. Bisa nggak sih istilahnya kalau ke depannya gitu dari kita milik karakternya kayak Mbak BCL gitu jadi karakter si ibunya dulu gitu. Jadi istilahnya karakternya bisa ngebentuknya hampir menyerupai kurang lebihnya begitu. Itu aja sih. Itu aja. Aku tadi sempat kayak, oh, aman. Mas Anto makasih banyak Ya. pertanyaannya gitu. Nanti kita berenang bareng pakai pengaman. Pantesan hawa-hawa ancol dalam Tapi gini, sangat bisa karena memang proses animasi terutama di bagian development ya pembentukan karakter itu organik juga gitu. Artinya ketika memang karakter ini kebetulan aku juga yang mendesain. Jadi ketika memang aku desain aku punya bentuk gambaran umumnya gitu. Terus ketika ketemu sama Prince, sama Queen, sama Kak Bunga gitu, kita brainstorm lagi, kita ngobrol gitu. Jadi aku juga nggak pengen bahwa karakter ini hanya ada suara yang nempel di bentuk animasi gitu, tapi ya maksudnya ketika Kak Unge menjadi seorang ibu gitu, kita ngobrol juga gitu kayak karakter ibu yang seperti apa itu banyak conversation yang terjadi di situ juga. Dan Prince juga seperti itu. Aku tanya waktu kecil kamu suka main nggak, pernah nggak diajak main nggak, terus kayak Nurman gitu, kayak Oskan kamu punya berapa kambing di rumah, itu aku tanyain gitu. Jadi proses seperti itu tuh pasti akan selalu ada juga gitu. Jadi yang namanya proses development kan pengembangan ya gitu. Jadi kita nggak langsung kayak udah harus pasti seperti ini, tapi kita juga membuka ruang untuk diskusi sama aktornya, sama semua yang terlibat. Bahkan ya kalau aku boleh cerita sama animator pun gitu, karena kan bedanya sama live action ya, mungkin teman-teman bisa bayangin ketika kalian nonton ini kan yang bikin mereka acting itu kan animatornya kan, mereka yang gerakin kan gitu. Jadi mereka juga perlu tahu gitu, mereka perlu tahu intention scene-nya, emosi karakternya seperti apa. Dan kadang-kadang banyak animator yang juga nanya ke aku kayak, Mas Rian, saya punya ide gitu, kayaknya untuk karakter Don ketika dia lagi kangen sama siapa, boleh nggak actingnya aku buat seperti ini. Jadi ada banyak banget ruang diskusi gitu dari semua kreator yang lebih dari 200 itu gitu. Jadi kedepannya seperti apa, kayaknya sih lewat situ ya. Tapi maksudnya kedepannya seperti apa pasti akan selalu ada proses-proses brainstorm yang seperti itu. Gitu. Aku boleh nambahin dikit Oh, boleh, sih boleh, kayak boleh. kalau tadi kan pasti nanyanya karena secara karakter aku yang nyeleneh ini dengan ibu yang mungkin lebih wise gitu. Itu kan cara penyampaian dan karakter hari-harinya. Cuma mungkin yang hatinya si ibu ini, hatinya si Unge, si BCL sama hatinya si Ibu Don ini tuh sama, ada kesamaannya. Jadi lebih ke dalamnya gitu yang nyambung antara si karakter yang aku mainin dengan akunya. Kita mungkin secara experience, wawasan, cara pandang itu yang sama gitu.
tapi kesehariannya ya aku kan gayanya gini ya gitu. Ya mungkin bedanya lebih di luarnya tapi dalamnya sama gitu. Tetap dari hati seorang ibu yang Benar disampaikan ya. Oke, terima kasih banyak Mas. Mungkin ada closing statement dari teman-teman yang ada di sini, tapi sebelumnya aku mau mengingatkan untuk yang sudah bertanya, dapat goodie bag tambahan nanti. Silahkan boleh menghubungi tim kami ya nanti ketika keluar. Tapi yang lain tenang, sabar, istighfar, tetap dapat juga ada merchandise nanti ketika keluar ruangan ya. Oke. Oh, nanti cari publicistnya katanya. Siap, oke. Lanjut mungkin closing statement dari yang ada di sini siapa? Silakan. Closing statement ya. Sekali lagi film ini adalah film animasi karya 100% anak Indonesia dan kami bangga bisa terlibat bersama Visinema Studios menghadirkan karya yang begitu penting, cerita yang begitu hangat dalam medium yang begitu indah, tidak terbatas imajinasi, dan kami persembahkan ini buat semua yang ada di Indonesia, untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk anak-anak dalam diri kita. Jadi closing statementku cuma satu, libur lebaran 2025 semuanya ke bioskop nonton Jumbo. Terima kasih banyak. Yang lain mau menambahkan atau sudah cukup? Kayaknya ini harus rame-rame ya, karena Jumbo untuk semua. Kita Jumbo rame-rame untuk ya. semua. Karena apa? Karena Jumbo untuk semua. Oke, untuk menutup sesi ini mungkin boleh aku izin minta untuk foto lagi boleh? Semuanya ya, untuk doorstop tenang, sabar, istighfar di luar ya kakak-kakak ya. Oke. Sambil boleh kita take out dulu kursinya agar hasil gambarnya lebih baik lagi. Teman-teman boleh ambil posisi terbaiknya. Tenang, nanti aku akan arahkan pandangannya ke sisinya teman-teman yang membutuhkan gambar terbaik ya. Dan tentunya terima kasih banyak untuk teman-teman media yang sudah hadir di sini. Jangan lupa nonton Jumbo di Lebaran 2025. Dan tentunya terima kasih juga untuk para sponsor yang sudah mensponsori film ini. Bebelak ahli pencernaan nomor 1, Pedal Pop Super Duper Yummy, Crisito rasanya pecah, gamon parah, buah vita dan kecap bango. Oke, semuanya sudah siap. Kalau begitu aku boleh izin lihat ke bawah dulu. Iya, kameramen kita 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, sekarang boleh sambil ke sebelah kiri bawah dulu, kiri bawah. Kiri bawah 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, sekarang boleh kanan bawah dulu, kanan bawah 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, boleh mengarah mungkin ke arah yang lebih tengah. Tengah agak sedikit ke atas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tengah kiri, silakan. Tengah kiri, iya. Nah, maksudnya di tengah gitu ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan ke kanan lagi, masih ke kanan. Kanan agak ke atas sedikit. Iya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bawah udah, Mas, bawah mulu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman untuk yang mau lanjut dengan doorstop interview.